Di berbagai daerah di Indonesia, tak jarang kita temui kisah-kisah yang dibalut oleh unsur mistis dan tahayul. Cerita-cerita seperti ini seringkali diwariskan dari generasi ke generasi tanpa bukti yang jelas, sehingga menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat. Salah satu cerita yang cukup populer di Tasikmalaya, Jawa Barat adalah tentang Goa Safarwadi di Pamijahan yang konon katanya memiliki lorong yang bisa tembus langsung ke Mekah. Masyarakat berbondong-bondong datang dengan beragam niat. Ada yang ingin mencari berkah, ada yang berharap menemukan jalan pintas untuk berhaji, dan tidak sedikit yang hanya penasaran dengan cerita mistis yang beredar. Mitos yang paling terkenal dan menjadi daya tarik utama adalah keyakinan bahwa goa ini memiliki lorong gaib yang bisa tembus langsung ke Mekah. Meski menarik untuk disimak, penting bagi kita untuk menyikapi cerita ini dengan bijaksana. Kepercayaan yang tidak disertai pemahaman yang rasional dapat membawa kita pada pemikiran yang keliru. Islam sendiri mengajarkan untuk menjauhi tahayul dan khurafat. Mari kita telusuri kisah yang beredar mengenai Goa Safarwadi, sekaligus mengajak untuk melihatnya dari sudut pandang yang logis dan berlandaskan ilmu pengetahuan. Goa Safarwadi terletak di wilayah Pamijahan, Tasikmalaya, yang terkenal sebagai tempat bersejarah dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Goa ini konon menjadi tempat bertapa dan beribadah seorang ulama besar, Syekh Abdul Muhyi, yang berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam di daerah Priangan. Nama Safarwadi sendiri berasal dari kata safar yang berarti perjalanan. Tidak heran jika kemudian lahir mitos bahwa goa ini dapat membawa orang melakukan perjalanan ajaib menuju tanah suci. Syekh Abdul Muhyi dikenal sebagai tokoh yang gemar berkelana demi menyebarkan dakwah. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa beliau pernah menunaikan ibadah haji. Namun tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa perjalanan itu dilakukan melalui lorong mistis di dalam goa. Sayangnya, kepercayaan ini terlanjur mengakar kuat di kalangan masyarakat hingga kini. Cerita paling populer mengenai Goa Safarwadi adalah adanya lorong gaib yang konon bisa langsung menembus ke Mekah. Menurut kepercayaan lokal, lorong ini hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kesucian hati, niat yang tulus, serta keyakinan yang tak tergoyahkan. Beberapa orang mengaku pernah masuk ke dalam goa dan merasakan perjalanan yang sangat panjang, meski tidak benar-benar mencapai Mekah. Ada juga yang mengklaim tertidur di dalam goa dan bermimpi berada di Masjidil Haram. Namun hingga kini tidak ada bukti fisik atau ilmiah yang dapat membuktikan keberadaan lorong tembus ini. Peneliti yang pernah menelusuri goa ini hanya menemukan lorong-lorong sempit yang berujung pada dinding batu. Sejumlah ahli geologi juga menegaskan bahwa secara struktur, mustahil ada terowongan alami yang membentang dari Tasikmalaya hingga ke Mekah, mengingat jaraknya yang sangat jauh dan melintasi lautan. Masyarakat sekitar percaya bahwa Goa Safarwadi dijaga oleh makhluk halus yang berwujud pria berjubah putih. Sosok ini diyakini sebagai penjaga goa yang akan marah jika pengunjung tidak sopan atau meremehkan tempat tersebut. Ada pula larangan untuk mengambil batu, tanaman, atau benda apapun dari dalam goa. Konon, mereka yang melanggar pantangan ini akan mengalami kesialan atau gangguan mistis. Beberapa pengunjung mengaku pernah mendengar suara orang mengaji atau melihat cahaya aneh di dalam goa. Namun, fenomena seperti ini seringkali dapat dijelaskan secara logis, seperti pantulan suara dari dinding goa atau efek cahaya dari celah-celah bebatuan. Ada pula kisah tentang peziarah yang mengaku hilang di dalam goa selama beberapa jam. Padahal menurut saksi di luar, mereka hanya masuk selama beberapa menit. Cerita ini semakin memperkuat kepercayaan tentang keajaiban goa. Akan tetapi, kondisi lorong yang gelap, lembab, dan berliku dapat dengan mudah membuat orang kehilangan orientasi waktu dan arah, sehingga pengalaman tersebut bisa dijelaskan secara psikologis. Meskipun kisah tentang Goa Safarwadi terdengar fantastis, tidak sedikit masyarakat yang masih mempercayainya hingga saat ini.
Banyak peziarah datang untuk mencari berkah, berharap mendapatkan pengalaman spiritual, atau sekedar memenuhi rasa penasaran. Sayangnya, kepercayaan seperti ini sering disalahartikan hingga menjerumuskan sebagian orang pada perbuatan syirik. Beberapa pengunjung bahkan datang dengan niat untuk mencari jalan pintas menuju Mekah tanpa usaha nyata, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Ibadah haji sendiri adalah rukun Islam yang harus ditempuh dengan cara yang sah dan sesuai aturan syariat. Penelitian geologi yang dilakukan pada Goa Safarwadi menunjukkan bahwa goa ini terbentuk dari proses alami tanpa adanya lorong panjang yang menembus ke luar negeri, apalagi ke Mekah. Struktur batuan di dalam goa terdiri dari batu kapur yang biasa ditemukan di wilayah pegunungan karst. Fenomena suara gaib yang sering dilaporkan bisa dijelaskan melalui fenomena akustik alami yang memantulkan suara pengunjung sendiri. Dari sudut pandang psikologi, pengalaman mistis yang dirasakan sebagian pengunjung bisa terjadi karena efek sugesti. Ketika seseorang masuk dengan keyakinan kuat akan mengalami keajaiban, otak dapat menciptakan ilusi atau halusinasi yang terasa nyata. Situasi gelap, udara lembab, dan kelelahan juga memperbesar kemungkinan ini. Cerita tentang Goa Safarwadi yang konon bisa tembus ke Mekah memang menarik untuk didengar, tetapi kita harus mampu menyikapinya secara kritis. Islam mengajarkan untuk selalu berpikir rasional dan menjauhi kepercayaan yang tidak berdasar. Percaya pada mitos tanpa bukti hanya akan menjerumuskan kita pada pemikiran yang keliru. Syekh Abdul Muhyi yang dihormati di wilayah Pamijahan meninggalkan warisan ilmu dan perjuangan yang patut diteladani, bukan sekedar cerita mistis yang belum tentu kebenarannya. Daripada mencari jalan pintas melalui cerita tahayul, lebih baik kita berusaha dan berdoa agar diberi kemampuan untuk menunaikan ibadah haji melalui cara yang benar. Mari kita lestarikan situs bersejarah seperti Goa Safarwadi sebagai tempat edukasi, bukan sebagai ajang mencari keajaiban yang tidak rasional. Dengan sikap bijak, kita dapat menghormati tradisi tanpa harus terjebak dalam kepercayaan yang menyesatkan.